kalau kita mohon pengampunan kepadanya atas segala dosa kita. Mari sama-sama kita menerima petunjuk itu baru sekaligus berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sama-sama berdiri untuk menyanggupi melakukannya. Kasih paling agung.
mendasari peneguhan pernikahan ini dengan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Allah Bapa yang Maha Benar, tetap setia menuntun hidup kami di dalam meneguhkan janji dua hati untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Secara khusus saudara Bangkit Sangaji dengan wanita yang dicintai, kekasihnya saudari Yuli Marantika. Kami akan bersama-sama mendasari dengan kebenaran firman. Mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mendengarkan dengan baik, lalu merenungkannya, menjadi kami mengerti, kami pahami sungguh-sungguh, dan firman-Mu kami jadikan sebagai dasar kehidupan rumah tangga kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 12. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Sabdamu abadi. Judul untuk khotbah hari ini dalam rangka peneguhan pemberkatan nikah adalah lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya sudah, tapi perlu ditambah lagi. Silakan dulu saling bertatapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang kasih tidak lagi asing bagi kita, karena kita hidup di dalamnya, baik mengasihi maupun dikasihi. Hidup yang kita hidupi sekarang ini pun karena kasih. Coba aja kita periksa, ada kasih dari orang tua, kasih dari saudara sekandung, saudara sepupu, kasih dari om tante, pak de, buk de, pak le, buk le, mbah kakung, mbah putri, kasih dari semua teman-teman,
kasih dari saudara-saudara, bahkan yang lebih besar lagi adalah kasih dari Tuhan. Kita semua berkumpul saat ini dan di sini, walaupun tadi gerimis, itu karena kasih. Termasuk saudari Yulia mau duduk bersanding dengan saudara Bangkit karena kasih, betul? Enggak jawab. Betul? Pakai mic yang keras. Karena kasih, betul? Betul. Saudara Andi, betul karena kasih? Udah saya dengar. Setiap hari, setiap saat ada kasih. Sampai kadang-kadang ada orang merasa tidak perlu lagi memikirkannya. Bagaimana seharusnya untuk mengasihi. Karena sudah biasa. Karena sudah biasa seperti itu, tidak lagi terpikirkan dengan baik. Maka ada orang lebih banyak menuntut untuk dikasihi daripada dirinya memberi untuk mengasihi orang lain. Inilah watak manusia. Sekarang mari tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah aku selalu ada kemauan agar mengakui belum sepenuhnya dapat mengasihi sesama? Apakah ada dalam diriku kemauan yang sungguh-sungguh dan sanggup untuk lebih mengasihi dia lagi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus bersyukur. Jemaat Tesalonika kan yang mendirikannya Rasul Paulus. Dia bersyukur karena iman, pengharapan dan kasih jemaat ini benar ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara mereka mau bekerja keras dan bersabar di dalam setiap langkah kehidupannya. Dan pada masa itu ada kelompok masyarakat yang sering menuliskan tentang kasih yang terkait dengan kehidupan berkeluarga dan juga kasih yang terhubung dengan pertemanan. Mungkin seperti sekarang di WA gitu. Di WA ada orang yang mengirimkan tentang penjelasan kasih itu seperti apa, kasih dalam rumah tangga, kasih pertemanan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat di Tesalonika agar mengakuinya. Itu semua sebagai satu keluarga milik Tuhan. Belajar dari hal ini, maka setiap anggota keluarga hendaknya satu dengan yang lain saling mengasihi. Pada masa itu Rasul Paulus punya alasan mengapa kalau menjadi saudara sekandung ada hubungan pertalian darah itu yang dikatakan keluarga batin itu untuk saling mengasihi. Karena pada masa itu memang jemaat di Tesalonika ini menjadi ikon, menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah percontohan yang baik dan membanggakan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan lagi
agar kasih yang telah mereka lakukan selama ini untuk orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya orang Kristen, dikembangkan lagi. Jangan hanya terbatas bagi orang-orang Kristen saja, tetapi juga yang bukan Kristen. Bahkan bukan hanya untuk masyarakat di daerah Tesalonika saja, tapi sampai ke wilayah Makedonia. Jadi kan Tesalonika itu merupakan sebuah kota kecil, bagian dari sebuah wilayah yang namanya Makedonia. Jadi kota kecil ini hendaknya kebaikannya bisa menjalar ke kota-kota yang lain dari kehidupan orang-orang percaya. Karena memang mereka mampu untuk melakukannya, bukan tidak mampu. Jadi harapan Rasul Paulus agar kasih itu dikembangkan, disebarluaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah sebenarnya secara pribadi, baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau sebagai apapun kita, untuk mengasihi? Dan bagaimanakah agar kasih itu tetap nyata dalam kehidupan kita? Saya membuat sebuah perumpamaan seperti minyak yang diisi ke dalam tangki sampai full, sampai penuh. Apakah kita sebagai suami setiap saat full mengasihi istri kita? Ada dulu seorang penyanyi di Indonesia tapi sudah almarhum. Kemana-mana dia gendong. Maka ada lagunya itu, Mas Aki ingat? I love you full katanya gitu. Tak gendong. Nah, kemana-mana. Tapi saudara Angki menggendong calon istrinya. Betul kan? Besok nyanyikan lagi ya. Tak gendong kemana-mana. Demikian juga sebaliknya, istri juga full, penuh menolong suaminya. Karena Allah memang menciptakan perempuan itu sebagai penolong yang sepadan buat suaminya. Orang tua full memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Anak-anak sungguh-sungguh full mentaati nasihat orang tuanya. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk mengasihi kita. Apakah saudara Angki akan tetap full mengasihi Yulia, istri saudara? Ya. Mantap. Atau sebaliknya juga saya tanya, lebih daripada masa pacaran dulu akan tetap dikasih? Iya, saya mengerti. Apakah juga sebaliknya saudara Yulia sepenuhnya setiap saat full tulus menolong saudara Angki, suami saudara? Iya. Full. Full. Mantap. Kami berharap demikian, maka akan kami doakan melalui ibadah ini untuk keluarga saudara tetap full. Setiap orang ingin mengasihi dengan sepenuhnya, tapi tidak gampang karena ada penghalang. Tadi saudara Angki sebagai contoh dan saudari Yulia ini, wah lancar deh ngomong. Iya, penuh, siap. Nanti kita juga dengar itu janji pernikahan yang kita ucapkan dulu, lancar tanpa hambatan, seperti jalan tol, lancar tanpa hambatan. Ketika janji pernikahan diucapkan,
aku tetap setia mengasihi. Lancar. Tetapi setelah berapa lama menikah, bertambah pintar menjadi suami dan istri, bertambah lagi pengalamannya, bertambah juga lancarnya berkata, sudah cukup aku mengasihi, sampai di sini saja, lebih dari itu aku sudah tidak sanggup. Tolong kalimat itu diingat, jangan sampai diucapkan ya. Tapi tetap terngiang dalam hati, aku tetap setia mengasihi. Ibu bapak dan saudara, mengapa bukan bertambah sungguh-sungguh lagi lebih mengasihi setelah sekian lama menikah? Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain sebagaimana perintah Tuhan, jika kita sendiri tidak dapat lebih sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita sendiri? Kita semua ingin tetap mengasihi sesama, tetapi kenyataan semakin berkurang kasih kita. Penyebabnya banyak faktor. Untuk itu mari kita belajar dari nasihat Rasul Paulus ini, agar kita dapat lebih lagi sungguh mengasihi. Paulus mengajarkan 3 hal.